Hello, dengan Bang Review di sini. Steam Deck OLED sudah 6 bulan doi nemenin aku gaming ya. Biasanya aku kalau gaming rajin di di Xbox. Nah, semenjak punya doi aku gamingnya jadi di sini mulu. Karena bapak-bapak mager model aku kayak gini lebih PW untuk gaming sambil tiduran gitu ya. Tiduran, duduk santai, dipegang handle gamingnya daripada duduk di depan TV-nya buat rebutan ya. Dan bilang lihat harganya doi yang sekarang masih di rentang harga 9 jutaan, ya 8,5 lah kalau pakai promo ini itu segala macam ya. Menurutku si Steam Deck OLED ini tidak menarik lagi dari segi harga. Kalau pas awal dulu aku beli kan di video yang sebelumnya harganya segitu masih menarik karena kompetitor sekelasnya macam ROG Ally Z1 Extreme kan harganya masih di 13 jutaan. Nah sekarang si Z1 Extreme, Z1 biasa harganya udah di 6-7 jutaan. Lebih murah dari si doi bahkan lebih kencang juga performanya. Sehingga bisa dibilang si Steam Deck OLED ini harganya udah kagak kompetitif lagi. Belum lagi garansinya juga garansi toko karena di sini tidak ada officialnya ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah doi ini tetap worth it? Dulu pas aku unboxing kan aku bilang worth it karena terdapat beberapa poin plus pada kondisi saat itu. Nah di video reviewnya ini opiniku jadi rada berubah, aku ceritain. Soal body sama desain waktu itu udah aku sampaikan pada video yang sebelumnya ya. Jadi aku nggak bakal ngulang lagi opiniku terhadap hal tersebut. Yang pasti Steam Deck OLED punya desain tercakep, yang lain kalah ganteng. Titik ya, nggak pakai koma, silahkan didebat. Steam Deck is the best pada sektor tersebut. Yang pasti selama pemakaian doi udah aku pakein aksesoris dari Skalenko yang bikin tampilan jadi lebih garang sekaligus nambah grip juga ya, khususnya pada back buttonnya ini. Ini juga ada aku kasih case ya sehingga tampilannya jadi rada beda. Untuk video seputar aksesorisnya bisa cek aja videonya yang ini ya. Dan ngomong soal button, soal tombol, aku akui Steam Deck itu juaranya dari segi kelengkapan button serta ergonomi. Bila dibandingin dengan handheld PC gaming lainnya yang pernah aku review. Dari segi kelengkapan button, kehadiran dua touchpad bukan sekedar gimmick. Aku awalnya mikirnya begitu ya pas impresi pertama ya. Ini paling juga kepake nih touchpadnya. Ternyata sangat kepake. Berfaedah ketika navigasi pada desktop mode-nya. Nggak perlu lagi pakai mouse untuk scroll ke atas, bawah, kiri, kanan. Cukup pakai ini aja, nggak usah di-pairing ke mouse ya. Ke keyboard juga nggak usah, tinggal buka aja keyboardnya. Keyboard on screen ya. Intinya proses navigasi di desktop mode menurutku lebih seamless daripada handheld PC gaming yang berbasiskan Windows. Yang kebanyakan kagak dilengkapin touchpad berhaptic feedback. Klutuk-klutuk kayak di sini. Klutuk-klutuk maksudnya kalau dipencet ada sensasi keletak-letaknya gitu ya, haptic feedback. Tapi ketika gaming, touchpadnya ini jarang aku pakai karena ya game-game yang aku mainin sudah cukup untuk dinavigasi menggunakan analognya. Tapi untuk game-game first person yang membutuhkan kepresisian, misalnya sniper-sniperan, pengen headshot, sangat kepake banget. Karena berkat touchpadnya ini pergerakan jadi lebih detail, lebih presisi ya. Pengen headshot ya manfaatin aja touchpadnya. Boom, headshot. Dengan mudahnya. Dan ada gyro juga ya kalau pengen dipakai, tapi selama pemakaian gyronya ini paling jarang aku manfaatin karena ya game-game PC umumnya tidak didesain untuk menggunakan gyro ya. Dan ketersediaan back button yang melimpah, ada 4 ya, biasanya kompetitornya ada 2 doang. Ini karena ada 4 biji, maka kadang aku fungsiin sebagai ABXY pula ya, jadi ABXY-nya ada 2 ya. Ini tujuannya agar button ABXY yang asli nggak cepet jebol, biar lebih awet aja ya. Kan kalau game RPG ngeskip dialog pakai tombol A ya, A itu daripada A terus kan cepet jebol nanti A yang ada di sini, maka bisa pakai back buttonnya. Dan ngomong soal kustomisasi tombol ini yang bikin aku demen. Kan kadang beberapa game PC, game keluaran jadul biasanya tidak support gamepad. Contohnya kayak game Civilization ini ya. Nah untungnya di sini tersedia preset layout yang bisa dipilih sehingga kontrol yang aslinya dirancang untuk keyboard dan mouse dengan mudahnya bisa diadaptasi oleh button-buttonnya Steam Deck. Bahkan layout hasil racikan komunitas Steam juga bisa kita jajal barangkali ingin dapetin layout yang lebih PW. So disitulah yang bikin aku jatuh hati ya, tingkat ergonomi button-buttonnya Steam Deck sangat tinggi. Baik dari segi fisik maupun support yang diberikan, support software-nya maksudnya ya. Move on ke sektor performa, ini sudah menjadi info umum bahwa si Steam Deck ini performanya tidak sekencang kompetitornya macam si ROG Ally Series atau Advanced X-Play, Legend Co, terus
apa mana? Ya silahkan kalian lihat perbandingan performa Steam Deck OLED ini dengan beberapa kompetitornya. Emang sih terkadang rata-rata frame per second atau FPS yang dihasilin tampak kompetitif angkanya, namun patut diingat bahwa Steam Deck ini berjalan pada resolusi native yang lebih rendah di resolusi HD. Kompetitornya kan pada di FHD. Dan seperti handheld PC gaming pada umumnya, settingan grafik khususnya pada game-game berat idealnya di set di low atau medium aja guna dapetin FPS yang layak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Steam Deck OLED ini masih relevan untuk dipakai selama beberapa tahun ke depan, ya mungkin 2-3 tahun ke depan. Kalau tujuan utamanya untuk jalanin game-game AAA keluaran teranyar, apalagi game-game yang pakai Unreal Engine 5, tentu udah tidak relevan ya, karena performanya bakal pas-pasan. Ya beberapa mungkin bisa jalan, tapi FPS yang dihasilkan mungkin kurang nyaman. Contohnya Black Myth Wukong ya, ini pakai Unreal Engine 5. Di sini bisa jalan sih dengan grafik preset paling rendah mentok kiri ya. Opsi super resolution juga cuma di 50. Bisa tembus di 30-60 fps. Ya lumayan sih, tapi experience-nya kurang PW karena visualnya tampak pecah. Dan FPS yang dihasilin pas lawan bos-bos tertentu bakal drop ke angka 30-an. Which is kurang responsif ya untuk tipe game yang banyak aksi dan reaksi kayak gini. Jadi performa yang ngepas buat jalanin game-game terbaru kayak gini sebenarnya masih bisa diakalin bila dimainin pada handheld PC gaming kompetitor sekelasnya dengan cara nurunin resolusinya dari FHD ke HD. Nah, di sini kan resolusi natifnya udah di HD, mau diturunin ke 600p misalnya bakal pecah, makin pecah. Kecuali bila game-game yang dimainin adalah game jadul yang belum support in-game FSR ya, maka bisa di-override pakai FSR bawaan Steam Deck-nya agar visualnya bisa tetap tajam kayak gini. Ya menurutku doi ini emang lebih enak buat mainin game-game yang rada lawas ya. Dan kalau ditanya apakah nyesel bang beli si Steam Deck OLED karena performanya tidak sekencang kompetitornya, bahkan kompetitornya sekarang harganya lebih murah. Jawabannya enggak. Ekspresinya kayak nggak ikhlas bang. Pertama, aku masih disibukin oleh katalog game-game lawas di Steam yang banyak belum tamat ya. Koleksi game-gameku yang enteng dengan grafik yang masih kece juga sebenarnya dan masih kuat untuk dijalanin di sini. Ini game-gameku ori semua ya, aku nggak pernah bajak di Steam Deck karena proses bajak di sini tentu lebih ribet daripada di Windows. Ya possible sih, tapi banyak yang harus dikulik-kulik soalnya. Kedua, untuk mainin game-game AAA terbaru, game-game yang berat itu pastinya kudu dibeli dengan harga yang mahal. Yang masih mahal ya, sedangkan game-game yang rada lawas tentu harganya udah pada diskon, udah pada turun lebih terjangkau. Dan kebiasaanku ketika beli game ori, tentu aku nunggu gamenya itu diskon dulu baru aku beli ya. Jarang banget ada game baru rilis terus aku langsung beli karena harganya mihil coy. Untuk game-game AAA harganya 700.000 ke atas sampai 1 juta ya. UMR Jogja nangis ya. So hasratku untuk mainin game-game berat terbaru sangatlah minim, sehingga tingkat performanya doi saat ini masih relevan buatku pribadi untuk mainin koleksi game-gameku yang lawas yang belum pada tamat di Steam. Tapi kalau ditanya apakah doi ini worth it untuk dibeli untuk saat ini, jawabannya tidak. Dan saranku kalau bapak-bapak sekalian emang ngebetnya pengennya Steam Deck, bisa beli Steam Deck yang versi LCD karena harganya jauh lebih murah daripada yang OLED ya. Harganya mulai dari 6 jutaan. Namun tentu yang versi LCD ukuran dan kualitas layarnya tidak sebaik seperti yang ada di sini, dan baterainya juga tidak seawet di sini. Ini kan baterainya 50 Wh, kalau yang LCD 40 Wh. Nah, ngomong soal layar dan baterai, layarnya aku bahas sebentar. Jadi layar merupakan suatu hal yang jadi kebanggaan ya, udah support HDR. Di saat kompetitornya belum support HDR. Ironisnya fitur HDR malah jarang aku aktifin di sini karena tentu HDR butuh brightness yang terang pada kondisi-kondisi visual tertentu ketika gaming ya, bikin baterai jadi lebih boros. Habis itu rasio layarnya juga rada beda ya. 16:10, kompetitornya paling di 16:9. 16:10 menghasilkan jidat dan dagu yang lebih tipis, jadi di sini kelihatan lebih seksi. Dan kekurangan terbesarnya yaitu tidak supportnya VRR, Variable Refresh Rate, seperti yang hadir di ROG Ally series. VRR kepake kalau misal kita jalanin game yang FPS-nya fluktuatif ya, maka seolah-olah motion-nya akan tampak lebih smooth kalau ada VRR-nya, walaupun ya tidak smooth-smooth amat sih. Hujan deras. Selamat pagi.
Jadi kemarin hujan ya, sore hujan sampai malam, hujannya awet. Dan sekarang syutingnya lanjut di pagi hari, aku baru aja bangun. Sampai mana nih? Sampai baterai, jadi baterainya si Steam Deck yang OLED kan 50 watt hour. Sebagai gambaran, ketika aku tes Forza Horizon 5, aku bisa dapetin battery life 2 jam 9 menit. Semuanya aku tes pada kondisi layar, speaker, dan settingan grafik yang seragam pastinya. Dan lagi-lagi beda di resolusi aja, karena kan resolusi doi natif di HD ya, yang lain pada di FHD. Ya resolusi FHD tentu butuh daya lebih, so bisa dibilang battery life di sini ya B aja, nothing special. Terus yang sering jadi pertanyaan seputar baterai adalah apakah support bypass charging? Jawabannya tidak. Aku cari infonya di situsnya Steam Deck juga nggak ada ya, berarti ya emang nggak support ya. Yang pasti jangan terlalu khawatir lah gaming sambil dicolok listrik ya, karena kalau baterainya udah full tentu powernya dayanya ngambilnya dari chargernya langsung. Dan selama penggunaan 6 bulanan ini kalau aku cek battery health-nya masih di 100%. Ya kegiatan gaming gue emang jarang dicolok listrik sih. Kebiasaanku paling selalu ngecas ketika baterainya tinggal 10% dan berhenti ngecas ketika baterainya di ya mungkin sekitar 90%-an ya. Ketika LED-nya ini berubah jadi hijau. Jadi hijau bukan berarti udah full, berarti udah ngisi sampai kurang lebih 90%-an. Dan terakhir aku bahas tentang ini ya, SteamOS-nya ya. SteamOS, apa bedanya dengan Windows pasti udah pada tahu ya. Yang pasti di SteamOS user interface-nya dikhususin buat gaming, kayak di konsol lah tampilannya ya, experience-nya, navigasi kesana kemari. Nggak ada yang namanya bloatware aneh-aneh, nggak ada yang namanya kudu mikirin antivirus lah, ngurusin driver, bla 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 ini tuh segala macam, intinya lebih simple. Namun karena basisnya Linux tentu ada hal yang kurang kompatibel. Ada sedikit game, khususnya game online multiplayer yang kagak supported di sini, nggak bisa dijalanin sama sekali karena fitur anti-cheat-nya hanya dapat berjalan di Windows. Buatku sih nggak ngefek ya, karena game-game tersebut ya tidak aku minati ya, tidak aku mainin. Dan untungnya pada SteamOS ini terdapat keterangannya apakah suatu game bisa dijalanin dengan optimal atau tidak via rating yang diberikan kayak gini. Intinya game dengan label playable bukan berarti gamenya bisa jalan dengan grafik mentok kanan atau berjalan pada FPS yang tinggi. Kadang rating yang diberikan malah kurang akurat. Contohnya game Cyberpunk ya, kalau lagi main di kondisi indoor dalam gedung gitu ya, FPS-nya mah tinggi, tapi begitu keluar, begitu free roam, naik mobil kesana kemari, FPS-nya jadi ya kadang terlalu fluktuatif. Bahkan kadang dut-dutan rada kurang nyaman, tapi ya emang dikasih label playable sama sistem. Terus game yang diberi label unsupported malah kadang bisa dimainin dengan lancar di sini. Contohnya Black Myth Wukong, ternyata bisa jalanin dan masih lumayan oke lah untuk dimainin. Kecuali pas lawan bos-bos tertentu sih. Yang pasti overall experience yang gue dapetin dari SteamOS cenderung positif, UI-nya intuitif, fitur bawaannya komplit dan seamless, dan so far sih minim keluhan sih. Dan sekarang kompatibilitas di sini juga makin luas ya. Mau main game dari Epic Store, dari Amazon Prime, tinggal install aja third party launcher yang bernama Heroic Launcher. Ini sifatnya plug and play, nggak pakai ribet. Yang belum support paling layanan Game Pass-nya Xbox. Oke, Steam Deck OLED. Meskipun doi sekarang kurang worth it karena harganya yang kini kurang kompetitif dan performanya tidak sengebut kompetitornya, buatku si Steam Deck OLED ini masih relevan dan masih nikmat untuk dimainin karena ya udah terlanjur beli. Enggak ya. Jadi alasan aku masih mempertahankan doi karena ya seperti yang aku bilang tadi, gadget ini aku gunain untuk namatin koleksi game-game PC lawasku. Untuk game-game keluaran terbaru jujur aku rada males mainin di sini sama halnya dengan di handheld PC gaming seangkatannya sih. Karena sebenarnya performa mereka dan performa di sini ya sama-sama dalam kapasitas yang nanggung. Kenapa gitu? Karena ya bisa dibilang handheld PC gaming yang ada sekarang ini merupakan generasi pertama ya. Biasanya generasi pertama masih banyak yang perlu disempurnakan. Cara paling nikmat untuk nikmatin game-game berat teranyar ya mending sekalian nunggu tahun depan aja. Siapa tahu Steam Deck tuh diumumin nongol, atau nunggu Intel sama AMD ngumumin chipnya yang buat handheld PC gaming ya. Yang konon nawarin performa yang jauh lebih mumpuni, lebih awet baterai juga. So kalau kalian yang galau pengen selingkuh dari doi, mending wait and see ya, nunggu tahun depan aja lah. Syukuri aja apa yang ada karena disitulah letak bahagia. Ya. Gitu aja videonya, jangan lupa ajak istri buat gaming, siapa tahu ketagihan dan bisa dapet SNI dengan lebih mudah.